Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam tu baba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bihaqqo wa nudu an takumul jannatu urustuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Sehingga kita masih dipertemukan dan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang 5 orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan cara menggantinya. Menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan sudah akil balik. Hal ini juga termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Berpuasa biasanya dilakukan selama 29 hari atau 30 hari di bulan suci yang dilakukan sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam. Meski demikian, ada kondisi dan golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan diberikan keringanan oleh Allah untuk menggantinya. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya di hari berikutnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Meskipun bulan puasa Ramadan itu wajib untuk setiap muslim, tapi pasti ada beberapa yang tidak bisa melaksanakan. Siapa sajakah yang boleh tidak melaksanakan puasa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang sakit yang diizinkan tidak berpuasa adalah orang sakit yang apabila melakukan puasa akan memperparah kondisinya. Walaupun tidak berpuasa, namun orang tersebut harus dan wajib membayar puasa di kemudian hari. Yang kedua adalah orang yang musafir atau orang yang sedang di dalam perjalanan. Orang yang sedang berpergian atau safar itu diperbolehkan tidak berpuasa selama perjalanannya tidak dalam tujuan maksiat dan tempuh jaraknya itu sejauh 89 km. Mengapa orang yang sedang berpergian atau musafir diperbolehkan tidak berpuasa? Hal ini dikarenakan safar atau perjalanan itu mengandung syakoh atau kesusahan. Jika seseorang yang safar dan tidak berpuasa, maka
kewajiban untuk mengganti di kemudian hari. Golongan ketiga adalah lansia atau lanjut usia. Hal ini sering kita dengar, sudah tidak lagi asing di telinga kita. Orang tua yang sudah tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka Allah melonggarkan atau meringankan kepadanya untuk tidak mengikuti puasa di bulan Ramadan. Namun, sebagai gantinya, orang tersebut harus membayar fidyah, yaitu dengan cara membayar atau memberikan makan untuk orang fakir miskin selama sebanyak dia tidak berpuasa. Adapun ukuran satu fidyah adalah setengah shot untuk gandum, kurma, ataupun beras, itu sebesar 1,5 kg. Yang keempat adalah orang yang sedang hamil dan menyusui. Sama seperti golongan yang sebelumnya, ibu hamil dan menyusui juga diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Jika dia tidak berpuasa karena dia takut dengan kondisinya sendiri, maka wajib diganti dengan puasa di kemudian hari. Namun apabila dia tidak berpuasa karena takut dengan janin yang dikandungnya, maka yang dibayar adalah fidyah. Golongan yang terakhir adalah wanita yang haid dan nifas. Berbeda dengan golongan sebelumnya, golongan yang terakhir ini memang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk mengikuti puasa. Saat wanita haid atau sedang nifas, untuk sholat pun mereka tidak diperbolehkan, apalagi untuk berpuasa. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang oleh Allah berpuasa selama masa haid dan nifasnya. Namun, ada kewajiban untuk mengganti di kemudian hari saat berpuasa. Demikianlah 5 golongan orang yang diperbolehkan oleh Allah tidak berpuasa dan diringankan oleh Allah untuk tidak berpuasa dan cara menggantinya. Semoga dalam berpuasa di tahun ini kita selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan kelancaran kesehatan oleh Allah. Akhirul hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.